Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Fatihatul Jannah, NIM 2117359. Di sini saya akan sedikit menceritakan dari tokoh nasionalisme yaitu Ahmad Arabi. Ahmad Arabi yang juga dikenal sebagai Urabi Pasha atau Arabi Pasha, lahir di Mesir pada tanggal 31 Maret 1841 dan meninggal pada tanggal 21 September 1911 di Mesir, bertepatan di Kairo. Urabi Pasha adalah putra dari seorang pemimpin desa dan salah satu anggota masyarakat yang lebih kaya, yang memungkinkan beliau ini dapat menerima pendidikan yang lebih layak. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di kampung halamannya, Urabi Pasha mendaftarkan diri di Universitas Al-Azhar untuk menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1849. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Al-Azhar, Ahmad Urabi masuk ke tentara dan naik pangkat dengan cepat mencapai letnan kolonel pada usianya yang ke-20 tahun. Nah, Ahmad Urabi ini merupakan general tentara yang penting di Mesir. Pada tahun 1081 sampai 1082, beliau terlibat dalam suatu pemberontakan demi kedaulatan negara Mesir tersebut yang dikenal sebagai pemberontakan Urabi. Nah, Ahmad Urabi memainkan peran tersendiri ke arah nasionalisme di Mesir pada abad yang ke-18. Ahmad Urabi merupakan general tentara yang penting di Mesir. Pada tahun 1881 sampai 1882, beliau terlibat dalam suatu pemberontakan demi kedaulatan rakyat Mesir yang dikenal sebagai pemberontakan Urabi. Ahmad Urabi memainkan peran tersendiri ke arah nasionalisme di Mesir pada abad ke-18. Di antara peran yang dimainkan oleh Ahmad Arabi adalah yang pertama, memimpin gerakan pertentangan dengan golongan Felahin. Golongan Felahin merupakan masyarakat asal Mesir yang berketurunan Kipti. Mereka kebanyakan adalah masyarakat petani. Terdapat dua golongan Felahin. Yang pertama golongan awam, yang kedua golongan pegawai tentara. Golongan Felahin lebih banyak pada golongan pegawai tentara. Mereka menyuruh Urabi Pasha karena mereka merasa ditindas oleh kuasa dari barat. Arti kata lain, golongan Felahin ini menyokong usaha Urabi untuk mempertabatkan tentara Felahin di dalam bidang ketentaraan. Berbanding dengan tentara Turki, Syarkasih yang didahulukan oleh pemerintahan tertinggi di Mesir yaitu Khedive. Selanjutnya, peranan yang dimainkan oleh Ahmad Urabi adalah menumbuhkan partai kebangsaan. Partai kebangsaan tersebut mendapatkan galakan dari para Khedive Ismail Pasha yang merupakan pemerintah tertinggi di Mesir pada saat itu. Partai tersebut dikenal sebagai Al-Hizbul Watani yang bertujuan menghapuskan pengaruh masyarakat asing atau menghapuskan kekuasaan barat dalam pentadbiran orang-orang Mesir, dan juga membayar segala hutang Mesir kepada orang barat, tetapi bukan dengan cara merampas harta dari masyarakat tersebut. Dan yang terakhir yaitu meneruskan peranan beliau dalam menumbuhkan pakatan sulit dalam tentara Mesir. Nah, pakatan tersebut dapat dilihat menerusi 3 kolonel atau 3 generasi Mesir, yaitu yang pertama ada Ahmad Urabi, Ali Fahmi, dan Syami Al-Barudi. Tujuan Arabi Pasha melakukan dan membentuk pakatan tentara tersebut ialah untuk menentang kepemimpinan Turki Chirasia.
untuk melancarkan pemberontakan penghapusan Barat dengan cara mengajak sebanyak mungkin golongan felahin untuk menentang diskriminasi ketentaraan yang dijalankan oleh pemerintah tertinggi di Mesir. Peranan Ahmad Urabi dapat dilihat apabila beliau menjadi pelopor kepada nasionalisme di Mesir, sebab usaha beliau adalah berpengaruh pada tokoh nasionalis yang lain seperti Peranan Ahmad Urabi dapat dilihat apabila beliau menjadi pelopor kepada nasionalisme Mesir, sebab usaha beliau itu sangat berpengaruh kepada generasi selanjutnya seperti kepada Muhammad Farid. Maka, usaha Ahmad Farabi untuk memenangkan masyarakat Mesir yaitu orang Qibti atau felahin telah mendapatkan dorongan penuh dari ulama terkemuka di Mesir yaitu antara lain seperti Muhammad Abduh. Kesimpulannya, pemberontakan Ahmad Arabi disebabkan Mesir menerima tekanan oleh pihak Barat khususnya Perancis dan Britain. Cukup sekian pemaparan saya mengenai tokoh nasionalisme Ahmad Arabi. Bila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.